di tengah-tengah kita malam ini. Baik, jadi buat teman-teman yang ingin lebih aktif berdiskusi, saya himbau teman-teman untuk menyalakan kameranya ya, supaya kita bisa lebih interaktif. Jadi ibaratnya yang namanya pertemuan itu kayaknya nggak elok gitu kalau kita nggak saling memandang gitu ya. Jadi silakan teman-teman yang nggak punya halangan, yang nggak punya uzur, silakan untuk nyalakan kameranya. Namun jangan lupa untuk matikan kameranya, matikan mikrofonnya, gitu ya. Baik, Teh Zakia udah siap? Sudah kan? Oke. Baik, untuk diskusi utamanya kita akan dipandu oleh Teh Zakia selaku moderator. Untuk selanjutnya akan serahkan kepada Teh Zakia. Kepada Teh Zakia saya persilakan. Oh ya, ya terima kasih ya Kang Barli udah mempersilahkan. Nah karena tadi mungkin belum dibuka juga ya. Nah apa sih mungkin kita buka bareng-bareng aja ya hari ini dengan Bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Kang Wildan udah ada ya Kang? Nah, gimana ya? Sebenarnya ini sih Kang, ya perkenalan dulu ya. Mungkin kalau misalnya untuk yang belum tahu, nah Kang Wildan ini adalah seorang penulis, kemudian Ketua Forum Lingkar Pena Bandung tahun 2007 sampai 2009. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sastra profetik Kunto Wijoyo. Nah, kalau dari Akang udah kedengeran belum suara saya? Ya, udah kedengeran jelas. Oh jelas ya. Nah ini mau gimana Kang? Enaknya Kang? Kira-kira? Soalnya ini jujur aja ya, saya juga memang belum terlalu dalam gitu ilmu kepenulisannya. Jadi akan lebih banyak sebagai pendengar kayaknya ya, daripada yang moderator. Nah, gimana Kang kalau apa sih sistemnya, kita mau materi kah atau mau tektok seperti apa gitu? Barangkali lebih enak. Nah, gimana ya, ngobrol santai aja ya. Saya juga soalnya belum banyak baca lagi soalnya kasih tahu beberapa hari yang lalu dan kebetulan lagi ada kerjaan, jadi persiapannya maaf nih kurang maksimal lah, tapi mudah-mudahan kita bisa ngobrol sharing bareng-bareng aja ya. Yang lain juga mungkin kayaknya udah banyak lah yang baca-baca Kunto Wijoyo, apalagi nih anak FLP ya. Ya gitu. Oke, semuanya ini suara Kangnya udah kedengeran ya, udah jelas ya? Oke, mantap. Iya. Mangga kita hidupkan diskusinya malam ini. Langsung atau gimana? Iya boleh kan. Ini teh jadinya memang apa sih? Belum terlalu tahu juga Kang tentang Kunto Wijoyo tuh gitu, makanya kayaknya akan lebih banyak mendengarkan juga gitu. Barangkali Akang bisa pengantar dulu, misalnya ini sastra profesi itu kayak sih gitu Kang, karena saya juga awam gitu. Mangga Kang. Ya. Ya baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya makasih ya udah maksa saya baca-baca lagi beberapa hari ini, walaupun tidak terlalu maksimal, tapi insya Allah bisa bareng-bareng diskusi lah ya soal Kunto Wijoyo. Kamisan lagi waktu dua minggu kemarin ikut kamisan juga di forum kayak gini ya, ada enaknya, ada beda lah ini kan. Dulu kan bisa ketemu langsung, loh ini ya lewat layar HP, laptop, ya mudah-mudahan masih bisa diskusi. Ya, Kunto Wijoyo ya ini dulu ya awal-awal senang baca cerpen, novel ya, salah satu yang dibaca ya karya Kunto Wijoyo. Dulu nggak tahu apa sih sastra profetik segala macam, baca aja.
awal baca Kunto Wijoyo saya baca cerpen-cerpennya, kemudian novel, oh ya lumayan banyak ya karya beliau, Khotbah di Atas Bukit. Kalau cerpennya yang terkenal mungkin ya yang di poster diskusi ini juga ada ya, Dilarang Mencintai Bunga-Bunga. Seperti itu. Oke. Kunto Wijoyo itu siapa ya? Ya dia sastrawan, tapi sejarawan, budayawan, cendekiawan Muslim, banyak lah ya predikat apa yang bisa kita sebut beliau sebagai apa itu identitasnya tuh. Karena dia tuh multi talent, maksudnya kemampuannya meluas sekali gitu ya. Selain sejarawan, dia juga sastrawan, budayawan, kemudian bisa disebut cendekiawan Muslim Indonesia yang terkemuka lah seperti itu ya. Dia banyak sangat kritis, sangat peduli dengan permasalahan waktu semasa dia banyak menulis artikel esai tentang realitas umat Muslim Indonesia seperti itu ya, mengkritik ada yang dia seperti itu. Terus karya-karya sastra yang ditulisnya banyak, novel, cerpen, drama, puisi. Cerpen yang terkenal yaitu Dilarang Mencintai Bunga-Bunga. Novelnya ada Khotbah di Atas Bukit, ada Pasar, ada Mantra Pejinak Ular. Dramanya Topeng Kayu ya. Puisinya juga ada berapa, salah satunya Makrifatun Daun Makrifat. Terus karya-karya non fiksinya banyak juga. Jadi di luar karya sastra, Kunto Wijoyo juga seorang yang sangat produktif menghasilkan tulisan gitu ya. Esai, artikelnya juga banyak dibukukan. Ada Paradigma Islam, ada Identitas Politik Islam, ada Muslim Tanpa Masjid, dan banyak lah ya. Nah, terus tentang sastra profetik, sastra profetik itu apa ya? Mungkin semacam konsep kepengarangan lah ya yang dia tawarkan, yang ditawarkan sama Pak Kunto ini. Nah, di dalamnya itu ada apa ya? Ada kaidah, ada etika, ada kaidah profetik, etika profetik, dan struktur profetik lah, struktur sastra. Nah, ini ada tulisan, jadi ada tulisan sebuah artikel panjang di majalah Horizon tahun 2005 ya. Judulnya Maklumat Sastra Profetik gitu. Jadi di situ dijelaskan tentang tadi ya, tentang ada kaidah profetik itu seperti apa, etika profetik seperti apa, struktur profetik seperti apa. Jadi semacam ini ya, semacam ya konsep kepengarangan beliau itu seperti apa gitu. Dituliskan di artikel itu. Dan menariknya artikel ini teh jadi dimuat di Horizon ya. Tidak lama setelah dituliskan beliau wafat gitu ya. Kemudian setelah wafat baru dimuat artikel itu di majalah Horizon bulan Februari 2005 kalau nggak salah. Itu. Tapi jauh sebelum maklumat itu dituliskan, jadi judulnya Maklumat Sastra Profetik. Itu sudah ada jauh sebelumnya sudah banyak dia singgung soal profetik ini, soal etika profetik ini. Misalnya kalau kita baca-baca ada pertemuan sastrawan di mana tahun 86 atau apa, dia juga sudah mengatakan tentang etika profetik ini, salah satunya tentang sastra profetik gitu.
Jadi apa ya? Mungkin teman-teman juga udah banyak yang baca ya tentang sastra profetik, maklumat sastra profetik ini. Jadi di situ Akang punten kurang jelas suaranya. suara. Mungkin tadi kurang dekat. Iya, Iya. Ada ya, sekarang jelas ya. udah. Udah jelas ya. Ya kurang deket tadi ini. Iya. Oke. Iya udah jelas. Jadi si konsep ini dia apa ya? Mungkin dia diturunkan atau apa gitu ya dari surat itu ya, surat Al-Imran ayat 110 gitu ya, yang apa namanya, yang kuntum khairu umat itu dan seterusnya. Jadi di situ ada konsep tentang ada humanisasi, tentang amar ma'ruf, kemudian ada liberasi, kemudian dan transendensi seperti itu. Jadi mungkin bisa disebut intinya itu lah ya tentang sastra profetik ini. Sebenarnya artikelnya sangat panjang, tapi kalau kita baca langsung tergambar jelas bagaimana konsep yang dia ajukan itu, gitu. Terus dalam satu apa ya, ada artikel di majalah Horizon juga tentang Pak Kunto ya, tentang proses kreatif dilarang mencintai bunga-bunga. Bahkan kalau ada teman-teman yang udah baca kan ceritanya tentang seorang anak kecil yang dia anak seorang pekerja keras gitu ya, tapi terus kemudian dia baru pindah ke satu kota, terus di lingkungan baru itu dia ketemu dengan seorang tokoh kakek yang ternyata ya disebutkan mencintai bunga-bunga seperti itu. Jadi si anak kecil ini apa ya, terhimpit di dua dunia lah seperti itu. Jadi dunia bapaknya yang penuh dengan kerja, tapi dia juga sangat terpukau bersimpati sama tetangga barunya, seorang kakek yang terlihat sangat damai gitu ya, tapi kerjaannya hanya melihat bunga-bunga seperti itu. Nah, di Kunto Wijoyo pernah sedikit menceritakan mungkin ya tentang gimana sih cara menulis karya cerpen lah ya, misalnya seperti itu. Jadi ada semacam, kan disebutkan di di maklumat sastra profetik itu salah satunya adalah struktur sastra ya, struktur. Jadi sastra itu adalah sebuah struktur. Nah terus pengarang itu Kunto, dalam hal ini Kunto Wijoyo, dia tuh cara menulis itu salah satunya dengan menstrukturkan atau menstrukturisasi 3 hal. Pertama pengalaman, kemudian kedua strukturisasi imajinasi, dan ketiga strukturisasi nilai. Yang pertama tadi strukturisasi pengalaman. Pengalaman itu bisa ada pengalaman pribadi, ada pengalaman orang lain, ada pengalaman kolektif, riset, dan seterusnya. Pengalaman itu berserakan ya. Nah, satu tugas dari pengarang adalah mengutuhkannya. Jadi menyatukannya jadi bermakna seperti itu. Nah, di cerpen Dilarang Cintai Bunga-Bunga itu pengalaman pribadi dari Kunto Wijoyo itu, jadi ini hasil wawancara ya dari penulisnya namanya
Amin Wangsita Raja. Jadi si Amin ini mewawancarai Kunto Wijoyo, Pak, gimana pengalaman menulis. Jadi dia menceritakan. Jadi ada pengalaman pribadi, di Kunto Wijoyo itu punya tetangga katanya, tetangga orang Jepang. Setelah Indonesia merdeka, orang Jepang ini nggak balik Jepang, tapi dia tinggal di Indonesia, nikah dengan orang Indonesia. Dia jadi apa ya, di kereta api gitu. Ini orang jahat gitu. Pagi pulang gitu, jamnya. Maaf kurang jelas suaranya. Kurang jelas ya. Jadi dia menemukan tadi ya pekerja keras di tetangga Jepang itu. Kemudian ada pengalaman pribadi juga dari Pak Kunto ini, berpindah-pindah. Jadi keluarganya tuh bapaknya jadi seorang pegawai yang sering berpindah-pindah kota seperti itu. Itu kedua. Kemudian ketiga, pas Kunto Wijoyo ini kuliah di tingkat awal, katanya dia punya teman yang ternyata teman kuliah ini laki-laki seneng bunga gitu, seneng bunga. Jadi di kamar kos atau di apa selalu ada bunga gitu. Nah itu jadi pengalaman pribadi seperti itu. Jadi tadi ya, pertama pengalaman pribadi itu terserak segala. Jadi acak, kita tugas pengarang tuh menyatukannya. Mungkin jadi bahan-bahan cerpen lah seperti itu ya. Kemudian kedua tadi ya, strukturisasi pengalaman, kemudian strukturisasi imajinasi. Nah menurut Kunto Wijoyo, pengarang itu adalah kayak tukang batu atau tukang bangunan ya. Jadi di situ ada bahan-bahan, ada batu, semen, pasir segala macam. Nah, jadi dia waktu menulis cerpen ini mengimajinasikan ada orang tua, ada pagar tembok, ada anak laki-laki, ada ibu yang bijak, ada ayah yang itu keras gitu, seperti itu. Dan Kunto Wijoyo menyatukannya gitu. Nah, jadi tugas dari imajinasi pengarang tuh jadi melengkapi, mengubah, dirangkai, direkatkan, kemudian disulap pengalaman-pengalaman tadi itu jadi sebuah kesatuan yang punya makna seperti itu. Nah, itu kedua tadi ya, strukturisasi imajinasi. Kemudian tiga, strukturisasi nilai gitu. Nah, kalau kita baca cerpen ini kan ngalir aja gitu aja ya. Tapi kalau kita baca lebih lanjut mungkin itu banyak nilai-nilai sebetulnya dalamnya. Nah, kalau soal strukturisasi nilai ini bisa dari agama atau apa ya, filsafat gitu. Kemudian mungkin kata mutiara, kebijakan sehari-hari, kemudian peribahasa, apa aja lah, pokoknya nilai-nilai segala macam. Nah, kemudian waktu nulis Dilarang Mencintai Bunga-Bunga itu disebutkan bahwa Kunto Wijoyo itu kebetulan lagi kan waktu itu mungkin dia lagi kuliah ya, lagi mahasiswa gitu. Dia kan kuliah di sejarah ya. Dia lagi belajar tentang Max Weber. Suaranya nggak jelas lagi, Pak. Itu dia akan suaranya nggak jelas lagi. Kan kalau misalnya iya. ini kan Ya, kalau dicopot headsetnya agak ini ya Kang. Barangkali dari headsetnya gitu. Oh. Kalau headsetnya dicopot, Iya, Kang, nggak ada soalnya mic-nya saya. Nah itu Ya. itu jelas itu, Kang. Oh, iya. Jelas gini. Nah, Mungkin iya dari Kang, udah kepegang jelas. itunya, lubangnya. Oke. Buat suaranya ya Kang. Kayak gini. Ya. Iya, mangga Kang, dilanjut Ya, lagi. maaf. Ya. Jadi tadi ya waktu Pak Kunto ini nulis Dilarang Mencintai Bunga-Bunga, dia lagi kuliah mungkin ya, mungkin lagi kuliah S1 sejarah gitu. Dia kebetulan lagi belajar Max Weber. Di situ ada konsep tentang ada kategori asketisme, ada yang
surgawi, ada duniawi gitu katanya. Nah, dua kategori itu diinternalisasikan jadi tipikal tokoh si orang tuanya, si bapaknya yang tipe asketisme duniawi, yang kerja dan kerja gitu. Kemudian yang satu lagi asketisme surgawi, tokoh si kakek gitu ya, si kakek yang jiwanya tenang, kebahagiaan batin seperti itu gitu. Nah si anak ini ya terjepit di antara tadi dua dunia tadi gitu. Cuman tapi kata Kunto juga perlu diingat bahwa internalisasi nilai-nilai ini tidak harus membebani karya sastra. Jadi struktur sastranya mah harus dijaga gitu, harus terus harus ngalir aja, jangan sampai terbebani sama konsep-konsep. Jadi harus implisit, harus halus sekali menginternalisasikan nilai-nilai gitu. Seperti itu. Jadi apa ya, pesan lah gitu ya. Mudahnya mah pesannya jangan terlalu gamblang lah, karena kan karya sastra mah harus indah, harus ngalir, harus rame lah gitu. Jangan sampai terbebani sama pesan, nilai segala macam gitu. Nah, jadi dan nilai-nilai tadi, internalisasi nilai itu bahkan harus jadi ya nilai tambah si karya seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang sudah baca cerpen ini, Dilarang Mencintai Bunga-Bunga, di sini ya buku ini, atau dari manapun lah, ya mungkin bisa merasakan bahwa ini cerpennya ngalir aja seperti itu. Ngalir cerita tentang anak kecil yang dia orang tua ayahnya galak lah gitu ya, galak nyuruh kerja gitu dan memberi contoh seperti itu. Ibunya yang lembut, penuh pengertian, terus dia ada punya tetangga baru, kakek yang misterius, tapi si anak ini sangat kagum, bahkan mungkin terobsesi oleh dia. Tapi endingnya bagaimanapun ternyata kata si anaknya, bagaimanapun aku anak ayah dan ibu. Jadi dia tetap terakhirnya ya dia lebih mungkin ikut ke si ayahnya seperti itu. Tapi ya seperti itulah ya. Jadi cerpen yang ya sangat bagus ya seperti itu. Ya sekilas tentang Kunto Wijoyo ya tadi ya, mungkin bisa diskusi aja lah ya, tanya jawab seperti itu. Mungkin teman-teman juga bahkan lebih banyak mungkin lebih paham tentang Kunto. Wah, mantap kita kan? sharing sama-sama. Terima kasih ya. Iya. Makasih pisan ya Kang ya, makasih banget. Jujur memang saya juga karena satu dan lain hal memang belum terlalu mendalami gitu. Nah makanya jadi penasaran juga gitu sama cerpen-cerpen yang tadi udah ya, cerpen-cerpen yang kemudian insight yang Akang dapat gitu dari ceritanya Kunto Wijoyo ini. Nah di sini kan ada Akang Teteh juga ya yang mungkin lebih pro gitu ya. Nah boleh boleh kita bangun hidupkan aja gitu ya diskusinya, barangkali kita bisa saling sharing gitu kan, seperti apa gitu, baik dari sisi tadi ya yang 3 tadi saya catat sedikit, itu ada cara di sini ada cara menstruktur 3 hal, yaitu dari jadi yang menarik itu tadi dari pernyataan Akang, bagaimana penulis itu menstrukturkan pengalaman, strukturisasi imajinasi, dan strukturisasi nilai gitu ya Kang ya. Nah terus tadi juga diangkat sedikit tentang sastra profetik itu seperti apa dan bagaimana singkatnya cerita yang kita angkat bareng-bareng hari ini gitu, Dilarang Mencintai Bunga-Bunga. Nah menarik nih Kang tentang Dilarang Mencintai Bunga-Bunga ini. Jadi sebenarnya tuh maksudnya tuh kemana gitu kan? ini saya aja sih penasaran gitu. Ini tuh maksudnya Dilarang Mencintai Bunga-Bunga tuh apa gitu? Apakah tadi karena laki-laki nggak boleh suka bunga gitu atau gimana sih gitu? Ini saya sebagai pengamat aja gitu kan, karena belum baca juga gitu. Iya. Dilarang Mencintai Bunga-Bunga ya. Iya,
Ceritanya sih ya apa ya? Kalau menurut saya pribadi ya ceritanya tentang ya tadi tentang seorang anak kecil yang kemudian apa namanya melihat menemukan bahwa orang tuanya tuh bapaknya lah ya, bapaknya itu terobsesi oleh kerja, kemudian dia menemukan pembanding gitu ya, pembanding di tetangga barunya, ternyata kebahagiaan itu ya bukan hanya dari situ gitu. Dan sebetulnya ini adalah dua hal yang melengkapi, saling melengkapi ya, tapi di situ dia harus memilih. Dia sempat dia kan ketemu sama si kakek itu, dia bicara segala macam tentang kehidupan lah gitu ya. Terus bagaimana kehidupan yang baik dan sebagainya. Terus akhirnya dia kan penasaran juga lah bahasa gimana, kemudian dia juga bertanya ke bapaknya, Pak, bagian bapak jadi kebahagiaan atau kehidupan yang utuh atau bahagia seperti apa, tidak ada terlalu bahasanya kehidupan gimana. Tapi terus orang lain dijawab dia, ya, saya juga mencari gitu. Saya menemukannya di kerja gitu. Jadi ya, tentang ya mencari apa ya, cari makna seperti itulah gitu. Dan dia dapat dari dua dunia tadi yang di sekilas dipertentangkan gitu kan. Yang satu kayak ngejar duniawi, yang satu ngejar rohwi kan seperti itu. Jadi nah kalau dibalikin ke konsep tadi ya, sastra profetik dari Kunto sendiri ya, yang menarik ya. Ini kan di maklumat itu disebutkan bahwa profetik ini tidak cukup kalau hanya apa namanya hablum minallah itulah ya, harus juga ada hablum minannasnya. Jadi sesuatu yang utuh kafah gitu ya. Jadi tidak hanya sisi langitnya saja, tapi juga harus membumi juga seperti itu. Nah si anak ini dihadapkan pada dua hal tadi yang seolah-olah ya bertentangan, tapi lama-kelamaan kalau kita baca sampai endingnya, dia menemukan sebetulnya dua hal tadi ya tidak bertentangan seperti itu. Gitu sih. Wow. Mantap ya. Iya. Berarti memang apa ya, pesan-pesannya itu tersirat gitu ya Kang, tersirat terus mungkin harus diubek-ubek lagi gitu ya, ini tuh ini apa gitu, karena apa sih ya menarik aja gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih Akang Teteh yang hadir di sini yang juga udah baca, boleh ini nggak, boleh chat atau coba kasih insight juga gitu. Soalnya kan ini sayang ya kalau misalnya kita nggak tektokan gitu. Itu tadi Teh Akhirul Arul, itu Teh atau Kang? Iya Teh bener. Oh Teh, iya monggo Teh. Barangkali mau langsung diskusi aja ya, kita apa sih, saling aja gitu. Ada yang mau aku tanyain Kang. Sebelumnya minta maaf karena nggak bisa on cam. Kamera HP saya itu gelap dan laptop saya kebetulan juga mati. Jadi ini saya ingin bertanya, kalau misalkan tadi kan mengenai sastra profetik ya, di mana di situ juga istilahnya sastra juga yang mempelajari tentang hal-hal yang berbau kitab suci atau hablum minallah maupun hablum minannas tadi yang dijelaskan, seperti itu yang saya tangkap. Nah, saya itu pernah membaca sebuah, bukan membaca sih, kayak menelaah teorinya sastra sufistik itu. Jadi dia itu menggabungkan antara sastra tasawuf dengan tasawuf ya, karena sastra sufistik. Nah itu apakah sastra sufistik itu masuk ke dalam
ranah sastra profetik. Sedangkan di sana itu tidak hanya memahami sebagai kitab suci atau hubungan dengan Tuhan atau hubungan dengan manusia, namun juga beberapa hal yang sifatnya lebih mendalam dari hal spiritual, misalnya kayak dari zat Tuhan, zat dari Tuhan, sifat-sifat Tuhan, asma Tuhan, dan beberapa takdir baik buruk, itu semuanya itu masuk ke sufistik. Apakah ranah sufistik itu masuk gitu ke dalam sastra profetik tadi? Ya, itu aja sih Kang yang mau ditanyain. Soalnya sama ini juga sastra profetik itu belum selesai kan. Bahkan beberapa senior saya yang sempat meneliti mengenai sastra profetik itu kayak berhenti di jalan teorinya karena memang belum selesai. Itu gimana ya, Kang? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Kang, langsung aja Kang. Ya. Ya, jadi apa tadi ya, sastra apa tentang sufistik gitu ya. Apa ya? Kalau dengan istilah sastra sufistik itu saya jadi ingat apa sih, baca-baca cerpen-cerpennya misalnya siapa? Danarto gitu ya. Yang tapi kalau menurut saya sih kalau kita baca tadi ya teori atau maklumat tadi ya sastra profetik, di situ juga ya ada disebutkan bagaimana nilai-nilai sufisme, sufistik di situ juga masuk dalam sastra profetik seperti itu. Jadi ya misalnya itu ya, kalau kita pernah baca cerpennya Sepotong Kayu untuk Tuhan, itu cerpennya Kunto Ijo juga. Kalau kita baca itu, kok mungkin teman-teman ada yang udah baca juga, di ceritanya seorang bapak, seorang kakek, dia ingin nyumbang kayu, ingin nyumbang sesuatu lah untuk pembangunan surau, masjid mungkin. Nah, dia mungkin nggak punya apa, tapi dia punya batang-batang pohon, kemudian dia menebang pohon, tapi nggak mau ketahuan sama orang lain gitu. Jadi dia minta bantuan satu ini buat nyumbang masjid, pohon buat pembangunan masjid. Dia tebang lah, dan dramatis menebangnya, jadi berhari-hari gitu karena dia udah capek, udah kakek-kakek gitu. Kemudian udah ditebang, kayu ini dia hanyutkan ke sungai, karena kan mungkin di dekat sungai rumahnya, dihanyutkan biar dekat ke tempat pembangunan surau itu. Nah, udah dihanyutkan, kemudian ditambatkan di dekat tempat mau dibangun masjid itu. Taunya malamnya ada banjir, dan kayu itu hanyut, jadi nggak sampai ke masjid tadi. Nah, tapi si kakek ini nggak kecewa, jadi dia dan ya awal kecewa, tapi dia nggak kecewa. Tapi jadi intinya si bukan sampai atau tidaknya si sumbangan ini, tapi niatnya gitu, dan itu keikhlasan di situ di apa ya, tergambar gitu seperti itu. Dan itu kan salah satu nilai dari sufisme, dari tasawuf seperti itu, tentang apa ya, keikhlasan seperti itu. Dan kita bisa baca juga sih di maklumat sastra profetik ini, salah satunya dia menjelaskan gimana tadi ya, tentang cerpen tadi gitu. Dan di situ ada nilai-nilai sufisme tasawuf seperti itu. Jadi kalau tadi disebutkan sastra tasawuf, sastra sufistik, sufisme gitu, ya si sastra profetik ini ingin mencakup
tadi juga gitu kan, seperti itu. Jadi sesuatu yang mungkin lebih luas daripada sufisme tasawuf seperti itu, profetik ini seperti itu. Mencoba untuk lebih utuh lagi seperti itu. Gitu. Jadi kita baca nanti kalau ada teman-teman baca si sastra profetik ini ya di situ ada juga. Itu mungkin Teh sementara. Gimana Teh? Teh Akhirul Arol. Namanya emang ini Teh. Baik, iya namanya manggilnya Arul ada. Oh gitu. Iya. Menarik ya Teh. Lucu banget. Gimana Teh gimana? Iya, iya udah paham sih. Iya, paham kok. Gimana ya? Aku sama sastra profetik itu sebenarnya juga masih bingung karena keberadaan sufistiknya yang ada di dalam sastra profetik itu. Itu aja sih Kang, tadi udah dijelasin. Ya. Atau ini ada mungkin bisa menjelasin juga sedikit nih. Kalau sastra profetik dari istilahnya aja dulu mungkin ya, dari istilahnya. Salah satu penjelasannya mungkin bisa begini. Sastra profetik. Jadi profetik ini menjelaskan si sastra tadi ya. Profetik ini bisa diambil dari istilah kenabian seperti nabi ya, mungkin spesifik Nabi Muhammad atau nabi-nabi atau di sini mungkin Nabi Muhammad gitu ya. Apa namanya? Sastra yang bersifat kenabian seperti itu. Nabi ini kan ya beliau atau apa ya, manusia yang utama seperti itu, dan di situ juga ya sufi, kalau kita nyebut sufi ya nabi ya pasti lebih lagi gitu kan, seperti itu. Kalau tasawuf ya nabi lebih lagi, nabi ya adalah kekasih Allah segala macam seperti itu. Jadi mencakup lebih dari tadi ya, lebih melampaui mungkin dari tentang sufisme, tentang tasawuf seperti itu. Dan juga Kunto Wijoyo ini salah satu gagasan awalnya sastra profetik ini dari siapa sih sastrawan itu? Muhammad Iqbal. Jadi Muhammad Iqbal pernah menulis di buku apa sih ya, Pikiran Islam gitu, disebutkan bahwa Muhammad Iqbal ini ngutip juga tulisan sufi orang yang lain. Jadi disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu kan apa namanya, dalam peristiwa Isra Miraj sudah mencapai makom tertinggi lah seperti itu, sudah nyampe langit, tapi dia nggak mau diam di sana, nggak mau, sudah enak-enak nggak mau diam di sana, tapi ingin turun lagi ke bumi seperti itu. Karena tadi ya, karena profetik ini ya harus utuh, tidak hanya melangit tapi juga harus membumi seperti itu. Nah si peristiwa Isra Miraj segala macam ini ya pasti kan beyond lah ya, lebih melampaui dari apa yang kita sebut dari sebagai sufisme atau tasawuf seperti itu, lebih lah mungkin dari itu. Nah profetik ini, istilah profetik ini kan ingin mencakup apa ya, lebih dari itu, mewadahi itu semua lah seperti itu. Kira-kira seperti itu sih kalau yang saya baca sejauh ini. Mantap. Ya, ini apa sih, menarik ya Kang ya, tadi ngebahas juga bahwa apa ya, jadi kalau ini karena saya sebagai pandangan yang baru tahu kali ya Kang ya. Nah berarti ini bagaimana sastra profetik itu tadi ya yang nyambung antara apa sih, karena kita ngebahasnya di keislaman itu ada ke arah apa ya, hablum minallah sama hablum minannasnya juga gitu ya Kang ya. Aduh, ini kita lanjut aja kali ya diskusinya. Nah ini dari Akang Teteh ada yang mau menyampaikan insight lagi nggak? Atau ada diskusi apa gitu yang bisa kita sharingin bareng-bareng? Atau yang udah apa ya, yang udah baca cerita tadi yang dilarang kayak hubungan, nah kita bisa diskusiin bareng di sini. Nah ini Kang, barangkali dari, ayo lo, ada Kang Teteh yang mau menyampaikan dulu? Dari Kang Barli mungkin Kang, yang sudah lebih pro gitu Kang.
buat menimpali visi aku salah ya, enggak kayak Kalau Nah, ngerti bilang gimana saya tuh? pro ya. Aduh. Paling berbagi aja buat teman-teman. Jadi pengen saya juga pernah baca-baca soal sastra profetik ini beberapa tahun lalu, dan yang saya tangkap sih sama yang ditangkap sama Kang Wildan gitu, tentang betapa beliau tuh mewariskan yang namanya konsep kepengarangan bagi seorang muslim ya. Jadi konsep kepengarangan yang tidak bebas nilai, karena yang sudah disebutkan tadi juga ada kandungan nilai-nilai keagamaan gitu, dan bahkan dalam salah satu bagian dalam buku maklumat sastra profetiknya sendiri, Pak Wijoyo kan pernah menyebutkannya tuh sastra itu sebagai ibadah ya. Jadi sastra itu adalah cara beliau untuk beribadah gitu. Dan kutipannya itu saya dapat nih dari internet, katanya sastra ibadah saya adalah ekspresi dari penghayatan nilai-nilai agama saya, dan sastra murni adalah ekspresi dari tangkapan saya atas realitas gitu. Jadi sastra profetik itu penyatuan dari itu, jadi penghayatan nilai agama dan juga ekspresi dari tangkapan atas realitas gitu. Jadi kedua hal tersebut kemudian bersatu, kemudian dua hal itulah yang kemudian melahirkan yang namanya sastra profetik gitu. Itu sih yang saya tangkap ya soal sastra profetik ini. Terus yang kedua saya pengen ngebahas juga bareng Kang Gildan soal cerpen-cerpennya Kunto Wijoyo nih, kan beliau tuh bilangnya sastra profetik nih. Tentu manifestasi wujudnya itu adalah bentuknya cerpen-cerpennya ya. Dan saya tuh sering ngelihat cerpen-cerpennya itu selalu posisinya adalah karakter utama itu selalu dihadapkan pada dilema gitu, pada dua hal gitu. Kalau Dilarang Mencintai Bunga-Bunga itu dilemanya adalah menghadapi ayah yang menyuruh anak laki-lakinya untuk bekerja, sementara dia juga mengenal seorang kakek yang memintanya untuk lebih banyak bersantai dan menikmati kehidupan. Sementara di cerpen di cerpen Gerobak kalau nggak salah ya, Gerobak yang bercerita tentang suami istri yang baru saja pindah ke desa. Kemudian di desa tersebut setiap malam tuh, setiap tengah malam itu ada tukang gerobak yang lewat jalan yang berbatu gitu. Jadi menimbulkan suara berisik gitu. Dan si karakternya itu selalu berada dalam dilema gitu. Apa sih Kang hubungannya dilema tadi yang dihadapi oleh karakter-karakter dalam cerpen atau karya-karya beliau yang hubungannya itu dengan sastra profetiknya seperti itu. Iya ya. Ya, jadi tadi itu ya, saya juga lupa ingat itu cerpen yang gerobak itu, gerobak berhenti di apa sih ya, kalau nggak salah judulnya tuh. Tapi ya soal apa namanya memperhadap-hadapkan dua kayak yang berseberangan ya, kayak tadi yang dilarang mencintai bunga-bunga, kayak yang satu kerja, yang satu lagi ketenangan batiniah gitu. Terus ada juga kalau nggak salah Pistol Perdamaian ya, di situ juga ada keris, ada yang di itu kan konsep keris tradisional, terus ada juga pistol modern gitu. Jadi dihadap-hadapkan dua hal itu. Jadi dipertentang-tentangkan lah seperti itu. Tapi kan dalam karya sastra itu sesuatu yang justru banyak ya. Jadi konfliknya ya jelas gitu kan. Jadi seperti itu. Tradisional, modern, kota, desa seperti itu jadi bahan yang sangat menarik buat dieksplor seperti itu. Nah, kalau Kunto Wijoyo yang saya baca-baca sedikit ya hubungannya dengan misalnya sastra profetik Islaman lah ya. Seperti itu misalnya, keislaman lebih spesifiknya di cerpen apa ya, Pistol Perdamaian kalau nggak salah. Jadi di situ kan ada atau bukan itulah ya, agak lupa lagi itu apa ya, banyak ya atau ada anjing menyerbu kuburan, Kang Berli ingat ya, atau pernah baca itu anjing menyerbu kuburan gitu.
Di situ juga kayak dipertentangkan dua hal, tentang yang satu yang mau mencuri jenazah, kemudian satu lagi ada mitos apa gitu, itu dipertentangkan juga. Tapi intinya kalau dikaitkan sama sastra profetik itu mau apa sih namanya, meluruskan lah gitu ya, meluruskan tentang kemusyrikan seperti itu. Jadi tapi dengan cara yang halus gitu, yang smooth gitu, seperti itu. So, aduh maaf ya saya belum baca ulang cerpen yang tadi saya sebutkan, jadi agak kurang ingat. Tapi itu sangat menarik. Jadi betul tadi kata Kang Marli, ada banyak dua konsep yang kadang-kadang dihadap-hadapkan, pertentang-pertentangkan, tapi endingnya kemudian ada penyelesaian yang wah ini kalau kita sebutkan secara langsung ada apa ya, dakwahnya lah, keislamannya jelas gitu. Jadi solusinya jelas gitu, tapi tanpa menihilkan misalnya tentang kebudayaannya gitu. Misalnya tentang kebudayaan Jawa, kalau tadi Pisau Perdamaian ada tentang keris gitu-gitu, itu tidak sampai apa ya, tidak sampai kayak yang menolak secara tegas atau menolak secara mentah-mentah tentang konsep kejawaan, enggak, tapi jadi semacam negosiasi lah seperti itu ya, di jalan tengah yang win-win solution seperti itu. Tapi tetap kalau kita baca lebih dalam itu dakwahnya atau keislamannya jelas ada, tegas itu seperti itu. Ya mungkin teman-teman nanti baca langsung karya-karya itu ya, yang tadi disebutkan, kayak tadi gerobak berhenti di tengah malam atau apa itu judulnya. Kemudian tadi Pisau Perdamaian, kemudian ada anjing-anjing menyerbu kuburan. Banyaklah cerpen-cerpen Kutowijoyo yang itu apa ya, kita baca lebih dalam, keislamannya sangat terasa seperti itu. Tapi juga tetap bersifat universal ya kalau nggak salah. Jadi dibaca oleh semua kalangan juga tetap masuk seperti itu. Nah, itulah kelebihannya dari seorang sastrawan yang mungkin ya itu ya sudah matang seperti itu. Dan di maklumat sastra profetik juga disebutkan ada semacam tips ya menulis itu seperti apa. Ada disebutkan menulis sastra dari dalam, ada menulis sastra dari bawah. Jadi menulis sastra dari dalam misalnya tokoh-tokohnya tuh, misalnya kita menulis tokoh-tokoh yang sederhana gitu. Jadi dia berpikir ya sederhana, tapi kalau baca sampai utuh, misalnya di situ ternyata ada konsep tentang keislamannya segala macamnya, ada, atau ada kalau di apa namanya, di novel Wasrifin Satinah mungkin, atau mungkin teman-teman yang udah baca novel Kuntowijoyo itu, di situ ada represi Orde Baru terhadap rakyat misalnya, terhadap masyarakat. Nah, tapi dalam ceritanya sendiri struktur sastranya itu terjaga, jadi nggak sampai ada istilah-istilah yang teknis gimana itu, konsep-konsep teori-teori nggak ada keluar seperti itu, tapi keseharian aja. Cuman kalau kita baca lebih dalam, di situ ada nilai-nilai tadi, ada masalah yang dipermasalahkan tentang represi negara, tentang segala macam lah, tentang ketakutan Orde Baru terhadap Islam misalnya, di situ ada juga. Dia ada yang dituduh mau bikin apa, negara Islam atau nggak salah kalau kayak gitu, sampai ada korban gitu. Itu juga ada. Tapi dalam ceritanya sendiri ngalir aja biasa gitu kan, keseharian seperti itu. Itu menulis sastra dari dalam. Kemudian ada menulis sastra dari bawah seperti itu. Ini apa nih contohnya ya, nulis dari pengalaman yang sederhana, tapi ujung-ujungnya ada sebuah konsep besar. Jadi misalnya ada kita ingin menyampaikan ayat
misalnya tentang apa ya, tentang menghormati orang tua misalnya. Nah, ayat-ayat itu nggak keluar secara eksplisit, tapi digarap cerpennya atau ceritanya ya jadi pengalaman yang ya keseharian, nggak keluar ayat-ayat tadi, tapi kalau kita baca lebih lanjut, oh ternyata ini pesannya ya tadi misalnya tentang dakwah gitu, seperti itu ya, gitu. Ya gitu mungkin ya. Jadi seorang Kunto Yoyo ya sudah inilah penulis yang matang sekali dan karya-karyanya sudah sangat baik. Kita bagus kalau mempelajarinya seperti itu. Ya, mantap. Gimana Kang Berli? Ada masukan lagi. Ada apa gitu barangkali? Ya, udah jelas kok. Mantap ya. Oke. Dari Akang Teteh yang lain, barangkali ini ada yang mau sharing lagi gitu. Nah, ini Teh Dewi udah on mic ya. Gimana Teh Dewi? Ada yang mau disampaikan barangkali? Atau dari Kang Agus? Bagaimana? Atau ini nih, lihat. Iya. Kenapa itu sih Bu yang udah? Oh, Teh. Saya pakai akun istri saya. Saya pakai akun istri saya. Oke, Kang. Mangga, Kang. Ya, maaf nggak bisa on cam karena sinyalnya ribu di sini tuh lagi ribu. Tadi coba on cam pakai akun saya, terus malah nge-hang gitu Google Meet-nya itu karena sinyalnya nggak begitu bagus. Ya paling apa ya, saya berbagi aja sih, berbagi tentang salah satu cerpen Kunto Wijoyo gitu ya. Kalau tentang saya sendiri tentang Kunto Wijoyo itu saya tertarik banget gitu, bahkan saya menjadi salah satu inspirator saya dalam menulis cerpen. Bahkan saya pernah mencoba ikut bikin cerpen yang bukan ikut ya, agak mirip-miripin menyatukan antara cerpen yang dikubur sebagai pahlawan dengan pistol perdamaian. Saya pernah menyatukan dua cerpen itu dengan gaya saya sendiri gitu. Nah, untuk pistol perdamaian ini sebenarnya menarik ya Kang, soal bagaimana seorang ketua RT yaitu punya dapat warisan keris sama apa satu lagi ya. Pokoknya tuh keris sama keris, pistol dengan apa ya. Pokoknya ada satu benda lagi, benda yang kunonya itu, benda yang udah apa namanya? Udah agak lama gitu. Keris, pistol, atau keris pistol aja ya. Nah, diceritakan kalau dia itu keris ujung tombak dengan pistol. Nah, dia itu ya seperti kata tadi Barli, cerpen ini ada dilema karena siapa ya, istri dari tokoh utama yang dapat 3 warisan ini takut sama benda-benda tajam kayak gitu. Apalagi sama pistol ya. Sama pistol takut banget gitu, mungkin bahkan berimajinasi kalau takutnya tuh malam-malam itu tiba-tiba itu si tokoh utamanya datang ke kamarnya untuk membunuh dia gitu kan, imajinasi liarnya gitu, padahal kan nggak mungkin. Terus sama suaminya, ya udah saya mau simpen aja di ruang tamu, jadi kalau ada tamu lihat itu tuh mungkin itu tuh benda antik gitu. Kata istrinya jangan di situ, nanti nggak baik buat anak-anak, ada kekerasan. Akhirnya disembunyiin di bawah di rak meja. rak meja gitu. Nah, kemudian permasalahan muncul ketika malam-malam itu terdengar suara pertarungan antara keris ujung tombak dengan pistolnya itu gitu. Terang gitu kan malam-malam. Akhirnya kata istrinya itu, kamu harus membuang salah satu benda yang ada di warisan itu. Nah, terus kemudian si tokoh utamanya itu bilang kalau keris dengan ujung tombak itu susah nyarinya, harus
nggak bisa sembarangan orang gitu bikinnya itu. Kalau pistol ya nggak apa-apa lah dibuang gitu kan. Karena pistol ada yang lebih modern. Karena itu pistolnya itu pistol punya Jepang gitu. Jadi kakeknya itu punya pistol, dapatin pistol itu nemu gitu. Akhirnya disembunyiin karena takut sama Jepang ditangkap atau gimana. Kemudian di disimpan kemudian diwariskan. Akhirnya si tokoh utama tuh ngebuang pistolnya ke tempat sampah gitu ya. Kemudian ngerasa udah tenang, ternyata ada tukang sampah yang datang lapor, Pak, kami menemukan pistol nih gitu. Pistol ini malah balik lagi ke dia, nah, gitu kan. Kemudian si ini dimarahin lagi sama istrinya, kamu kurang jauh buangnya, buang yang jauh gitu kan. Akhirnya si tokoh teman ya udahlah buang pistolnya itu yang jauh gitu. Dengan apa ya, dengan gimana? Pokoknya buang jauh gitu. Keesokannya pistolnya balik lagi gitu kan. Akhirnya gimana ya ngerasanya? Wah, ini nih pistolnya udah gak mungkin bisa dibuang, ini pasti udah bersatu dengan kita gitu. Ya udah akhirnya disimpan, akhirnya istrinya setuju kalau pistolnya tetap disimpan di rumahnya. Dan akhirnya ending cerita cerpennya itu setelah itu tidak ada lagi yang nggak ada lagi suara senjata-senjata itu berantem di ini. Akhirnya tamat ya gitu. Nah, saya itu mencoba membaca sampai 5 kali atau 6 kali, saya baru bisa menemukan kesimpulan saya sendiri gitu ya. Kesimpulan saya sendiri, maksud cerpennya itu apa gitu. Nah, saya menganalogikan kalau kayak keris, kayak ujung tombak itu suatu hal yang zamannya apa sih? Suatu hal yang mungkin kuno apa ya, yang udah dulu gitu, masa-masa lalu gitu. Sementara pistol itu adalah masa depan gitu. Nah, mungkin awalnya itu apa ya? Awalnya itu sempat berseteru antara sebutnya old man atau new man gitu kan. Yang dulu dengan yang sekarang itu berantem gitu. Nah, ternyata masalahnya itu gak akan selesai kalau mencoba untuk mempertahankan yang lama dan membuang yang baru gitu. Mungkin awalnya sempat berantem kan, tapi ternyata ketika yang lama itu dipisahkan dengan yang baru itu pasti datang lagi, gak bisa gak bisa menghindari sesuatu yang baru dari kehidupan gitu. Akhirnya ketika sudah menerima kalau sesuatu yang baru itu harus berdampingan dengan sesuatu yang lama, mereka itu akhirnya damai. Jadi ya saya narik kesimpulan kalau kita itu jangan terlalu berpaku dengan sesuatu yang kuno atau yang lama gitu. Wah, dengan sesuatu yang menerima perubahan yang lama atau gimana. Kita tuh harus menyeimbangkan antara yang lama dengan yang baru. Nah, itu yang saya petik sendiri gitu ya dari cerpen itu setelah 5 atau 6 kali baca. Itu pun belum tentu benar gitu. Karena ini ya, apalagi ini kan sastra profetik ya, saya nggak begitu masih bingung membedakan antara sastra profetik, sufistik dan lainnya gitu. Ya mungkin itu share salah satu cerpen dari Kunto Wijoyo. Sebenarnya banyak banget ya cerpen yang unik, menarik dengan gayanya sendiri, dengan tidak secara gamblang mengatakan bahwa ini adalah suratnya ini atau ini tuh hadisnya ini, tapi dilakukan mungkin dengan contoh misalnya apa yang dilakukan tokohnya atau mungkin percakapan tokohnya juga gitu. Banyak deh, jadi profetiknya itu sangat menarik sekali gitu. Oke, mungkin itu aja sih yang jadi dari saya gitu ya. Maaf kalau atur nuhun. Mantap. Oke. Nah, ini itu kebetulan ada Kang Topik ya kalau nggak salah. Nah, iya. Kayaknya ini ada yang lebih pro nih, Adek. Kakek Tang. Barangkali Akang mau apa sih? Ya barangkali dari Akang Teteh atau dari Kang Topik atau dari Kang Wildan atau dari siapapun ya, kita saling berbagi aja karena ini kan masih ada waktu juga dan kelihatannya masih pada semangat nih. Nah, kita coba kita coba hidupkan lagi terkait tadi boleh kayak kata Kang Agus gitu ya, dari
hasil bacaannya, berbagi insight-nya seperti apa, atau tadi apa yang di-sharingkan sama Kang Barli gitu ya. Nah, jadi kita coba buat gali bareng-bareng. Oke, menarik ya tadi apa yang disampaikan. Kalau misalnya ini nih, kalau misalnya apa ya Kang? Saya soalnya belum terlalu ngerti juga gitu. Jadi kita coba apa ya sharing aja gitu. Nah, tapi Kang Agus mau nanya deh Kang. Agak apa-apa Kang? Aduh jadi ini nggak apa-apa ya kita saling diskusi aja gitu. Oh iya, Dan Kang. Topik juga gitu ya. Nah, nah ini apa sih kalau apa ya masing-masing dari Akang Teteh gitu Akang Teteh ya semuanya deh ya kita saling aja gitu. Nah apa sih ketika kita membuat cerpen itu kok apa ya bagaimana ini karena aku masih awam ya maksudnya masih belajar banyak gitu dan masih jauh gitu ya dari Akang Teteh yang hadir gitu. Nah gimana sih cara meramu apa ya meramu hal yang ini kan tadi menarik ya yang tadi disampaikan sama Kang Wildan terus Kang Barli juga terus Kang Agus gitu ya kok itu makna-maknanya tuh bisa sampai dapet gitu kan apa ya nah tapi kan di sisi lain kita tuh apa ya harus membuat sebuah cerita yang kalau misalnya kita dari sisi penulis ya nah tapi nyampe gitu sih maknanya tuh gimana ya itu bahasanya nah sementara nggak boleh langsung nyebutin maknanya gitu aduh ini kelihatan banget ya pemulanya kata nah ini boleh deh kita coba sharing aja ya atau dari ini ya dari Akang Teteh yang lain juga nah bisa sih soalnya memang apa ya ya gitulah emang perlu banyak belajar juga nih barangkali di sini ada yang penasaran juga gitu boleh dari Akang Teteh ini mah juga aku yang di ini ya di privat kalau dari oh iya nih dari Kang Taufik wow dari yang pro-nya nih nah Kang boleh Kang langsung aja mangga Oh, sebentar. Saya matiin kompor dulu bentar ya. oh iya mangga Kang mangga ini punten ya Kang Teteh ya ini mah apa sih udah santai-santai aja kan ya jadi ya udah we gitu nggak formal kan jadi ya udah we ya kita berbagi aja aduh itu siapa yang ngomong oh iya Kang mangga Kang Ya, terima kasih Siti Hayati Zakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya kalau boleh usul ya, karena kita ini forum komunitas ya, saling belajar. Tolonglah jangan pakai kata-kata seperti pro gitu ya, seperti itu. Biasa aja gitu. Jadi walaupun kita ada jenjang, ada teman-teman yang lebih dulu masuk ke FLP, kita jangan membuat penyekatan ya, jangan membuat hal-hal yang sifatnya jadi formal gitu, istilah pro, istilah amatir kayak gitu, biasa aja lah ya kita kan kalau saya sambil saling belajar gitu. Kebetulan saya dan Wildan lebih dulu masuk FLP, jadi ya secara otomatis kita belajar lebih dulu, jadi apa yang kita dapatkan pun otomatis lebih banyak daripada teman-teman yang baru masuk, itu aja kan ya ininya. Bedanya bukan saya ini lebih jenius ya, lebih apa gitu, tapi saya lebih dulu masuk, gitu aja bedanya gitu. Oke. Saya tadi kan kalau contoh-contoh cerpennya Kunto itu sudah banyak dibicarakan oleh Wildan, oleh Taufik, oleh Agus. Gitu. Saya coba memberi pemetaan posisi sastra profetik itu sendiri, ya, karena juga ini terkait dengan istilah sastra profetik. Dan ini istilah yang khas dari Kunto Wijoyo. Sebetulnya barangnya itu punya banyak nama ya.
Jadi kayak apa namanya? Kayak apa ya perumpamaannya gitu. Pokoknya barangnya itu ya satu ya, sastra religius keislaman gitu yang punya fungsi praktis, punya fungsi praktisnya yaitu memperbaiki akhlak manusia. Intinya kan begitu ya. Nah, kemudian muncullah istilah-istilah seperti sastra profetik ya, sastra sufistik, kemudian termasuk juga sastra Islami gitu ya, termasuk juga sastra apalagi itu profetik, sufistik, Islami, banyak lah. Dan di Indonesia ini kebetulan yang merumuskan hal-hal semacam ini tidak hanya Kunto Wijoyo ya, ada juga Abdul Hadi WM misalnya, ada juga Bahrum Rangkuti, ada juga saya tidak tahu Taufik Ismail apakah pernah membuat rumusan yang sevalid Kunto Wijoyo ini atau tidak ya. Ya seperti itu banyak. Nah jadi apa yang mereka sampaikan itu sebetulnya sama ya, hal yang sama, yaitu sastra bertema keislaman yang ditujukan untuk perbaikan akhlak manusia. Nah, seperti itu gitu. Tapi yang khas dari Kunto Wijoyo ini dibandingkan yang lain itu ada rumusan yang katakanlah pasti gitu ya, pasti dalam hal jelas gitu. Nah saya lupa lagi yang ketiga ini nomor tadi Will dari ayat Quran kan ya? Kayak iya. Nomor tadi Ali Imran 110. Nomor wae Polri justru Humanisasi ya, ayat nanti naon? Kuntum khairu umat ukhrijat linnas. Kuntum khairu umat ukhrijat linnas. Nu kadua terus tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Naon istilahna? Yang nahi mungkar tuh liberasi, humanisasi, liberasi, nu hiji deui. Transendensi nu tu'minuna billah. Transendensi ya, humanisasi, liberasi, transendensi. Itu kan rumusannya sangat jelas gitu, katakanlah sangat ilmiah gitu. Nah, dibandingkan dengan para sastrawan yang lain, memang Kunto ini katakanlah yang paling jelas seperti itu gitu. Artinya apa? Teman-teman kalau mau menciptakan sastra model profetiknya Kunto itu bisa dengan mudah karena ada pola yang sangat jelas gitu. Kalau teman-teman membuat sastra dengan 3 kriteria tadi ya sudah, itu bisa disebut dengan sastra profetik. Itu gitu ya. Nah, kemudian kalau bicara sastra profetik, ini hanya salah satu bagian dari pemikirannya Kunto Wijoyo, karena selain sastra profetik, beliau juga menawarkan konsep ilmu-ilmu sosial profetik. Jadi tidak hanya sastra yang diupayakan untuk jadi profetik ya, tapi seluruh ilmu-ilmu sosial. Nah, dari sini kemudian Kunto mengambil satu cabang yaitu sastra, itu sastra profetik. Profetik itu kan kenabian, artinya sastra ini harus punya efek ya, punya fungsi sebagaimana seorang nabi ya. Nabi itu kan tugas utamanya adalah diutamima makarimal akhlak ya, memperbaiki akhlak gitu.
Nah, kira-kira diperuntukkan seperti itu. Itu sastra profetik. Ya. Nanti juga ada yang menyebut sastra sufistik dan lain-lain, banyak lagi seperti itu. Kemudian yang kedua, saya tarik lagi ke hal yang lebih global. Saya sudah menyinggungnya 2 Kamis kemarin ya. 2 jenis sastra dari segi konten itu ada 2. Ada sastra ideologis, ada sastra representatif. Sastra ideologis itu yang menyampaikan nilai-nilai. Sastra representatif itu yang menampilkan realitas atau suasana, ya, itu sastra representatif. Nah, kalau kita mengacu pada 2 itu, berarti sastra profetik ini termasuk sastra ideologis, ya, karena menawarkan nilai. Seperti itu. Sastra yang ideologis nanti akan punya karakteristik yang berbeda dengan sastra yang representatif. Kalau teman-teman menulis sastra representatif itu teman-teman seperti tidak punya niatan, ya, seperti tidak punya kecenderungan untuk menyampaikan nilai. Jadi teman-teman ini hanya berposisi sebagai tukang cerita. Ya. Mau ada nilainya mau tidak dipikirkan. Apakah si pembaca ini akan terpengaruh atau tidak peduli, ya. Karena tugas saya adalah menyampaikan cerita, selesai. Itu sastra representatif. Tapi kalau sastra profetik, ya tidak. Apa contohnya? Yang representatif ini rata-rata yang pengaruh barat, ya. Karena tidak lepas juga dari kultur yang melahirkannya, gitu. Kalau sastra kita ini sastra ideologis itu rata-rata. Kalau teman-teman mendengar Pupuh gitu, ya, lagu-lagu tradisional itu pasti isinya nasihat, kan? Ada Asmaradana, ada Pangkur, ada apalagi Sinom. Itu semuanya berisi nasihat. Wayang kulit, wayang golek itu kan kesenian, tapi isinya nasihat. Dongeng gitu, dongeng-dongeng sasakala misalnya, ya, asal usul dongeng mitologi itu kan berisi nasihat, ideologis artinya gitu. Nah, kalau representatif ini memang datang dari barat, maka muncul di kita karena pengaruh barat gitu. Misalnya dalam puisi itu puisi suasana, gitu. Puisi lirik, ya, puisi suasana gitu. Yang kita dapati di puisinya Amir Hamzah, ya, kemudian di puisinya Hairil Anwar juga ada itu Senja di Pelabuhan Kecil misalnya, kan menggambarkan situasi suatu pelabuhan di kala senja. Seperti tidak ada nilai yang ingin disampaikan, gitu. Nah, kalau dalam bentuk cerpen itu teman-teman akan mendapatinya dari cerpen-cerpennya Ernest Hemingway. Kalau untuk konteks Indonesia mungkin cerpen-cerpennya Sapardi. Ya, Sapardi memang kayaknya sastrawan yang secara sadar memilih representatif. Gitu. Makanya dia nggak suka sama sastra-sastra yang ideologis, ya, sastra yang ingin menyampaikan nilai. Baca aja cerpen-cerpennya Sapardi itu, kalau teman-teman mengharapkan ada nilai, teman-teman akan kecewa, karena yang disampaikan itu adalah suasana. Dalam puisi-puisinya jelas sekali itu suasana banget, gitu, ya. Kabut yang likat dan kabut yang pupur, lekat dan gerimis pada tiang-tiang jembatan. Matahari menggeliat dan kembali gugur, tak lagi di langit, berpusing di pedih lautan. Ada nilai apa di situ? Kayaknya nggak ada. Gitu. Hanya menampilkan suasana saja. Gitu. Beda dengan cerpennya Kunto, seperti tadi yang dikemukakan Agus dan Taufik. Ya. Saya tadi suka Agus membuat tafsiran yang sangat bagus, saya kira gitu. Pistol Perdamaian itu, ya, bagus sekali itu tafsirannya. Walaupun itu tafsiran, artinya teman-teman yang lain juga boleh menafsirkan dengan cara yang lain. Ya gitu. Baik, sementara itu aja dulu Siti Hayati. Terima kasih ya, Turnohon.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang. Aduh ini jadi tersindir begini. Aduh, ya. Atur nuhun pisan ya Kang. Tadi banyak dapat apa ya? Ya masukan gitu ya bagi saya gitu kan. Nah jadi ya seperti tadi yang dikatakan Kang Taufik, ini buat Akang Teteh semuanya kita feel free aja ya berarti ya. Di sini saling diskusi, saling berbagi gitu ya, nggak usah kagok-kagok apa ya. Jadi anggap aja ini waktu istirahat dan refreshing bersama gitu ya, kita bahas tentang apa sih ya sastra gitu kan, cerita-cerita seperti apa gitu. Oke, nah kalau dari Akang Teteh yang lain ini atau dari apa ya? Atau dari yang ini nih, yang Teh siapa nih? Teh Sony. Barangkali ada yang mau disambungkan gitu ya? Atau dari Akang Teteh yang lain? Sebelum ini kan kita kebetulan emang sampai 21.30 ya. Nah, karena kan lebar juga nih, kita 2 minggu sekali buat kayak gini-ginian ya. Nah, ada yang mau disambungkan lagi barangkali? Jadi kita bahas bareng-bareng aja ya di sini. Nanti untuk notulensinya insya Allah bakal di-share juga di grup seperti apa ya, seperti minggu kemarin, seperti 2 minggu yang lalu dan pertemuan sebelumnya. Nah, tapi memang PR-nya gitu ya untuk saya dan untuk semuanya, kalau bisa kita manfaatkan gitu ya momen-momen kayak gini gitu. Oke, dari Akang Teteh yang lain ada yang mau menanggapi apa yang disambungkan? Barangkali dari Kang Wildan, Kang. Ya, gimana? Iya, kan tadi udah ada apa ya? Kan kebetulan Akang bintangnya gitu ya di malam hari ini gitu. Nah, dan semuanya juga gitu ya. Nah, karena mungkin dari teman-teman belum ada yang mau menyampaikan lagi. Nah, sebagai apa ya? Sebagai tadi ada yang ini masih ada. Ada yang angkat tangan tadi. Dari Teh Akhirul Arul ya. Ini manggilnya ada apa? Yang angkat tangan, Kak. Ada yang angkat tangan tadi. Ada yang angkat tangan ini tuh tadi. Kelihatan. Saya maaf banget. Kamu harus Syam. Kenapa Teh? Gimana? Ada yang angkat tangan, kamu harus Syam tadi. Ya, saya. Oh iya, mangga langsung aja ya, soalnya ini deh saya kelihatan. Mangga. Saya ingin bertanya tapi sedikit keluar dari konteks perbincangan kita tentang sastra profetik. Saya lebih tertarik tadi dengan apa yang disampaikan oleh Kang Taufik berkaitan dengan apa tadi, sastra yang memiliki tendensi apa ya, dengan yang representatif. Yang saya tanyakan tadi yang sudah dibahas adalah puisi dari Sapadi Djoko Damono misalnya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana dari Kang Taufik itu ketika menanggapi puisi-puisi dari Djoko Pinurbo. Apakah dia termasuk sastra yang representatif ataukah sastra yang ideologis? Karena secara apa ya, dilihat sekilas itu seperti puisi yang main-main. Itu seperti apa Kang Taufik menanggapi atau hasil pembacaannya terhadap karya-karya Djoko Pinurbo? Itu saja. Terima kasih. Oh, ke saya ya pertanyaannya? Karena tadi saya lebih tertarik ke sastra yang representatif dan ideologis itu. Oke. Ya, yang pertama, ideologis dan representatif itu bukan dua penggolongan yang baku ya. Yang pertama itu artinya ada kemungkinan di antara itu, ada kemungkinan karya-karya yang berada di luar yang dua itu, gitu ya. Kemudian yang kedua, puisi Djoko Pinurbo itu ada di mana gitu ya. Kalau saya lihat
model-modelan puisi Djoko Pinurbo ini kan kalau ditarik ke belakang lagi itu sebetulnya sampai ke Remi Silado ya, puisi Embeling, puisi yang memang main-main gitu. Djoko Pinurbo itu seperti apa ya, meneruskan sekaligus juga mengembangkan ya. Tapi model-modelnya sama, itu puisi yang katakanlah tidak terlalu, suasananya tidak formal gitu ya, seperti puisi yang heureuy gitu, banyol gitu. Tapi ya puisi walaupun banyol, heureuy, bercanda, ya tetap saja dia punya ini ya, punya daya apa namanya, punya daya kritik misalnya, atau punya pola-pola tertentu. Dia tetap mengikuti kaidah perpuisian gitu, entah itu dari segi pilihan kata atau dari segi tipografinya ya, dan sebagainya gitu. Memang terkesan main-main kan, rata-rata juga pendek-pendek kan ya. Misalnya puisinya Remi Silado itu Carmina pengantin baru misalnya. Carmina itu pantun yang hanya satu baris ya, satu baris sampiran, satu baris isi itu. Sudah gaharu cendana pula, buka bajumu celana pula. Nah ini kan apa namanya, heureuy gitu ya, menggambarkan suasana malam pertama sepasang pengantin gitu. Tapi kalau teman-teman baca di bukunya Puisi Embeling yang lengkap, itu kebanyakan kritik, isinya kritik gitu. Kritiknya kepada siapapun, kepada masyarakat, kepada penyair ya, kepada pemerintah ya, kepada para ahli bahasa. Artinya apa? Kalau melihat puisi Embeling itu masuk ke kategori puisi ideologis ya, karena ingin menyampaikan sesuatu. Nah, saya juga melihat kecenderungan itu di Djoko Pinurbo ya. Dengan main-mainnya itu, dengan humor-humornya itu, dia mau menyampaikan sesuatu. Dan itu saya kira sangat-sangat jelas. Ya. Dia mengkritik, bahkan Jokpin itu sampai berani mengkritik hal-hal yang sifatnya keagamaan gitu. Misalnya yang judulnya Paskah. Wildan sudah baca Paskah? Paskah celanaku. Jokpin. Celana ya. Celana. Memain-mainkan istilah Paskah di situ. Jadi saya lupa bunyi puisinya seperti apa, tapi intinya Paskah itu berasal dari ini ya. Aduh, Paul Yesus dikasih celana gitu sama Maria ya. Celana. Terus ditanya Paskah gitu. Celana ngepas ente gitu, tanya celana teh. Paskah gitu. Nah, itu kan saya bacanya ada kritik gitu ya, ada kritik terhadap memang agak rumit sih di tradisi Katolik itu, asal-usul hari raya itu termasuk hal yang dipelajari ya, dan bagi mereka itu nggak penting sebetulnya apakah apa namanya, Yesus itu dibangkitkan dari kubur, kemudian diangkat ke langit, itu tuh udah nggak penting lagi gitu, karena mereka punya pemaknaan yang baru terhadap peristiwa-peristiwa keagamaan. Makanya si Djoko Pinurbo itu enak aja main-mainin kata Paskah. Kalau di kita kan nggak bisa begitu ya. Kita memain-mainkan kata Lebaran, kira ini pempek tutung. Ya, boleh ya masuk sedikit. Aduh, itu gara-gara si Opik menanggapi sedikit. Lalu saya sedikit lagi kagok. Nya sok atau sok. Kurang beri malikan pempeknya. Oh ya. Ya, so. Tentang sastra profetik ini
menarik sebetulnya bahwa Kunto Wijoyo itu bilang bahwa sebenarnya sastra profetik ini ada sisi universalnya juga, maksudnya dia tidak terbatas. Maksudnya kalau penulis di luar Islam menulis sebuah karya yang kriteria-kriterianya masuk ke dalam sastra profetik, di situ ada kritik terhadap dehumanisasi misalnya, kemudian kritik terhadap ya manusia modern yang kehilangan makna, di situ juga bisa disebut sebagai karya profetik, tidak terlepas dari dia Islam atau bukan, seperti itu. Cuman contohnya mungkin ya harus dipelajari lagi. Tadi kalau misalnya kita baca karya Djoko Punurbo, mungkin ada juga 1-2 karya atau 3 atau bahkan mungkin banyak yang bisa masuk ke dalam sebetulnya sastra profetik juga, walaupun dia bukan seorang muslim misalnya, ya harus baca lagi, mungkin bisa seperti itu saya kira sih. Tapi harus baca banyak lagi, seperti itu mungkin ya. Kamu pikir gimana? Atau Kang Barli? Ya gimana ini? Tadi oke. Tadi terakhir ini ya, apa sih yang tadi ya yang dibahas sama Kang Will dan juga ya tentang sastra profetik. Tapi memang ini kan saya juga baru tahu banget gitu ya. Ternyata profet itu merujuk ke nabi gitu ya, profet gitu kan ya. Makanya tadi apa sih, oh nilai-nilai keislaman dan sebagainya gitu ya. Oke, nah ini karena udah jam 21.33 juga nih. Kalau dari Akang Teteh yang lain, ada yang mau disambungkan lagi nggak? Tapi ini langsung aja ya, barangkali saya tadi nggak kelihatan lagi gitu. Tapi kalau dari, oke, saya hitung ya. Nanti kalau misalnya udah nggak ada tanggapan, kita langsung beranjak ke closing statement aja kali ya, Kang ya. Gimana Kang Wildan? Atau ada yang masih greget gitu ingin disampaikan sebelum ditutup? Apa ya, cuma mau nambahin aja sih tentang kalau mau ini bagus. Oke, Kang, gimana Kang? Kalau mau tahu gimana sih sastra profetik dari Kunto Wijoyo, mungkin bisa cari buku-bukunya ya, sekarang tuh gampang ya, beberapa. Jadi Kunto Wijoyo itu nulis tentang sejarah, tentang keislaman, nulis puisi juga, nulis novel juga, nulis cerpen juga. Beliau itu sosok yang sangat luar biasa ya, walaupun dalam keadaan yang beliau itu udah nggak bisa jalan, udah susah untuk ngapa-ngapain karena ada penyakit, tapi beliau tetap berkarya gitu. Beliau juga nulis drama gitu, jadi benar-benar multi talenta sekali ya. Mungkin beberapa rekomendasi untuk fiksi ya, saya nggak begitu baca tentang karya non fiksinya karena bahasanya itu saya belum nyampe gitu, karena bahasanya itu sangat akademis, saya tuh belum mampu untuk mencernanya, jadi saya selalu baca fiksi-fiksinya. Mungkin untuk kumpulan cerpen ada Pelajaran Pertama Bagi Calon Politisi, itu kumpulan cerpen pertama. Terus ada Persekongkolan Ahli Makrifat. Terus ada Dilarang Mencintai Bunga-Bunga. Terus ada novel judulnya Pasar. Terus Khotbah di Atas Bukit, Mantra Pejinak Ular, terus satu lagi Pasar, Mantra Pejinak Ular. Aduh, satu lagi apa ya? Lupa. Apa lo Kang? Karena nggak di bawah semua jadi bingung. Itu sih gitulah nanti lah. Terus beliau juga nulis fabel politik gitu.
Judulnya itu aduh lupa, saya belum punya soalnya. Membakar matahari gitu kalau nggak salah itu. Wow. Terus kalau puisi itu ada daun makrifat daun. Terus apa ya? Terus tuh ada Seluk Awang Ewung gitu. Nah, itu beberapa karya fiksinya yang mungkin kalian bisa cari. Kalian bisa mungkin lebih tahu gimana sih sastra profetik itu, ya memang profet itu ambil dari propet gitu ya. Itu aja sih tambahan dari saya. Mangga silakan menikmati Kunto Wijoyo di sastra profetiknya. Boleh nanti di-share Kang di grup Kamisan ya, judul-judulnya. Mangga. Mantap. Oke, Kang Agus, mantap ya tadi. Karena waktu saya dengar tuh ya, waktu pas awal, profet itu apa gitu, apakah profesi atau apa gitu, pas selama tadi ternyata banyak nggak taunya. Tapi ya udahlah ya, kita sama-sama belajar di sini. Oke, selain dari Kang Agus, ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu nggak dari Akang Teteh? Hitung sampai 3 ya, ya. 1, 2, 3, oke. Nggak ada ya dari Akang Teteh. Nah, ini berhubung banyak banget, dari tadi saya nyatet ini berapa halaman gitu ya, soalnya penting semua gitu. Nah, jadi nanti notulensi dan kesimpulannya bakal dikasih di grup ya, ditunggu aja. Jadi apa ya, tenang buat yang nggak bisa hadir malam ini ya. Tapi kita usahain ya buat apa sih, karena kan beda ya ketika kita ngelihat tulisan doang sama ngobrol gitu kan di sini. Nah, kita beranjak aja atau ya Kang ya, karena udah pada ngantuk mungkin dari Akang Tetehnya. Closing statement deh dari Akang, bebas dari semua materi penting tadi. Boleh. Apa tuh Kang kira-kira? Ya, makasih. Jadi banyak sekali ya karya-karya Kunto Wijoyo yang masih harus kita baca gitu. Dan sudah baca sekali juga nggak cukup. Agus saja sudah harus baca sampai 6 kali satu cerpen baru bisa menikmati, memahaminya mungkin. Yes. Apalagi novel banyak sekali gitu ya. Jadi masih banyak PR kita buat baca sih gitu. Dan ya sekali lagi untuk Joyo orang pengarang yang bisa jadiin apa ya, semacam contoh role model lah ini, contoh buat kita berkarya gitu. Tapi selain itu kita bisa bacanya juga untuk menikmatinya saja dulu gitu kan. Jangan kita terlalu terbebani sama wah di situ ada nilai segala macam yang harus kita pelajari segala macam. Kita nikmati aja dulu kayak cerpen novel-novelnya tadi yang Agus bilang, itu kita baca itu cerita sih, nggak lebih dari kurang dari cerita seperti itu. Baru setelah tamat atau setelah itu kita baca ulang, oh ini ternyata ada pesannya di sini, nilainya di sana gitu. Itu baru kita bisa mengambil banyak hal di sana seperti itu. Jadi pertamanya ya nikmati saja dulu seperti itu. Kemudian kalau kita baca tadi kalau kita baca tadi ada di teks-teks non fiksinya atau di tadi lah di kalau punya kesempatan baca maklumat sastra praktik tadi juga kan ada contoh tips lah, semacam tips simpel buat menulis. Ternyata ya nulisnya dengan tadi asal dari bawah, asal dari dalam, itu juga bisa kita coba praktekkan. Atau tadi proses kreatif dilarang mencintai bunga-bunga, di situ juga ada strukturisasi tadi apa, pengalaman, kemudian imajinasi dan nilai. Ya kalau kita ingin niat jadi pengarang, ya kita bisa coba mempraktikkan itu. Jadi pengalaman kita sehari-hari kita bisa tabung, dituliskan pengalaman itu. Pertama mungkin 1, 2, 3 dituliskan, dilihat sepintas nggak nyambung berserakan, tapi dengan imajinasi kita bisa menyatukannya, ditambah dengan strukturisasi nilai tadi, kita bisa menyelipkan pesan segala macam, tapi tetap dijaga struktur sastranya. Jadi tetap cerita aja yang keluarnya cerita simple, tapi ternyata di dalamnya banyak hal
yang mengendap di situ, jadi bahan perenungan dan seterusnya. Kayak tadi ya, pistol perdamaian yang Agus ceritain, ya baru ingat lagi saya tuh, jadi ada apa, pistol, ada keris, mata tombak sama pistol. Keris sama mata tombak itu nggak disebutin sih di situ sebagai lambang apa, itu tugas pembaca atau kritikus sastra atau apa pembaca lah. Oh itu lambang dari apa, pistol lambang dari apa. Kemudian ada suara gaduh-gaduh di perpustakaan, di tempat disimpannya itu suara apa gitu. Oh benar suara berantem keris sama pistol, atau mungkin cuma suara tikus aja. Seperti itulah, ya gitu-gitu. Ya pertama dibaca aja, dinikmati, kemudian baru bisa menelaahnya seperti itu. Benar-benar. Ya mesti banyak lah yang harus kita baca dari Kunto Wijoyo, seperti itu. Ya terima kasih semuanya. Kalau dari saya mohon maaf banyak kurangnya mungkin ya, nanti bisa. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya duluan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Kang Wildan, makasih pisan ya Kang ya. Aduh, ini teh ya bener pisan ya, seluruh dari apa yang kita obrolin malam ini tuh gimana kita nggak malas baca ya Kang ya. Nggak malas baca, terus kita nikmati dulu aja semuanya gitu. Ntar kalau udah nikmati juga kebayang sendiri ya mau nulis apa gitu, jangan jauh-jauh gitu kan ya. Ini mah buat semuanya ya yang hadir di sini. Oke, karena tadi udah closing statement juga dari Kang Wildan, saya sebagai moderator hari ini mohon maaf ya kalau tadi banyak kurang lebihnya. Nah, kita lengkapi aja bareng-bareng ya untuk di pertemuan Kamisan selanjutnya. Nah, terus memang tadi mengutip sedikit yang tadi disambungkan sama Kang Wildan juga gitu kan, gimana kita menikmati karyanya dulu, karena seperti yang disampaikan di Kamisan yang sebelumnya kan ya. Nah, itu gimana katanya kita tuh kadang kita kadang lupa bahwa di Indonesia juga banyak gitu kan sastrawan yang terkenal dan bisa kita contoh gitu kan, dan ini banyak banget tadi contoh-contohnya, jadi PR ya buat kita kaji bareng-bareng. Oke, saya Siti Hayati Zakia sebagai moderator undur diri, dikembalikan lagi ke Kang Barli, mangga. Ya baik, terima kasih pada Kang Wildan, juga kepada Teh Zakiah yang sudah memandu ya dan mengisi acara diskusi barusan. Untuk selanjutnya, sebelum kita tutup acaranya, mari kita lebih dulu foto bersama ya. Silakan teman-teman nyalakan dulu kameranya. Kita akan berfoto. Silakan siapa yang mau screenshot? Zakiah ya, coba ya. Silakan nyalakan dulu kameranya. Udah semuanya? Kira nyalakan. Woi. Udah semua ya, nyala ya. Oke, saya hitung ya. Oke, saya hitung. Baik, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih ya buat teman-teman peserta, narasumber, dan moderator yang telah hadir pada acara Kamisan malam hari ini. Terima kasih atas atensi dan waktu teman-teman. Buat teman-teman yang masih penasaran dengan karya-karya Kunto Wijoyo, teman-teman bisa akses sebagian dari karya-karya Kunto Wijoyo secara gratis di iPusnas, itu bisa dipinjam ya. Kemudian selanjutnya kita akan diskusi lebih lanjutnya. Buat teman-teman yang masih merasa belum puas dengan diskusi hari ini, teman-teman bisa melanjutkan diskusinya di grup ya, di grup Kamisan. Jadi nggak usah terlalu membatasi di acara diskusi ya, ini aja, tapi teman-teman bisa saling berdiskusi di grup Kamisan, di grup WhatsApp. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mari kita tutup acara hari ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Taufik Ramadan Barli undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, Damang, Umi, aduh ada Umi. Alhamdulillah Kang. Terima kasih buat semuanya ya.
Kang Wildan, Kang Topik, terima kasih. Siap. Umi ajakin yang lain Mila. Ya, siap. Asa wae. Aduh. Nuhun pisan Kang Opik, Kang Wildan materina. Siap lah, sami-sami lah. Deti, mana Deti? Yoi. Naon? Dirinya meleh ku urang, tinggal penampilan orang lebih profetik banding dirinya. Kan? Kumaha. Eta tadi Jokpin bisa disebut sastra profetik tuh. Nah, orangnya tadi kepikiran tadinya naon? Nya etanya sebenarnya mah teu hitam putih sih. Representatif jeung ideologis teh bahkan namun cek GM mah si Jokpin teh mungkin lain cek GM nya. GM kan menjelaskan Rongsier ya, yang berusaha melepaskan diri dari representatif dan ideologis gitu. Jadi seni itu harus benar-benar intuitif gitu tah. Intuitif, spontan. Ya orang justru Jokpin lebih kadinya gitu. Lebih ke seni pembebasan seperti yang diharapkan oleh Rongsier gitu. Tapi mungkin beberapa puisinya juga bernilai profetik gitu tah. Loba lah ya yang namanya. Loba. Bisa lah. Ya karena kan puisinya banyak dan tidak seragam kan sebetulnya. Sapardi wae kan tidak suasana kabeh. Itu. Jadi yang naon atuh konsep-konsepnya. Itu halus sih, bisa dibaca lagi. Iya bisa dibaca di maksudnya. Buat kajian gitu. Itu kan istilahnya pegang lah rambu gitu. Bahwa rambu itu nanti tidak memadai lagi ya urusan belakangan gitu. Ya kumaha we ayeuna ku psikologi dibeda-bedakeun ya generasi milenial, generasi Z, generasi X kan tidak hitam putih, tapi kan membantu kita mengenali kecenderungan zaman. Seru sih jeung sastra gitu. Ya halusnya maksudnya saya jadi penasaran gitu maksudnya yang baca di Jokpin misalnya dipilih beberapa puisina atau kayak kan nu anyar novelnya misalnya dibaca di kacamata sastra profetik bisa tuh gitu kan menariknya padahal kan Jokpinnya bukan muslim gitu. Bisa wae. Apalagi Jokpin maksudnya walaupun pengarang di Indonesia walaupun bukan muslim kan hidup dalam kultur Islam gitu loh. Walaupun agamanya bukan Islam. Ya artinya intensitas fenomena keislaman kan tetap kuat. Komode ya yang disebut dengan crossing over gitu. Penghayatan terhadap agama yang lain gitu. Siga Haidar Anwar nulis Isa atau Gunawan Muhammad nulis Sinterklas. Kan si Mangun Wijaya